Jangankan mereka yang hidup bahagia, mereka yang hidupnya berbalut derita pun akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kata Allah, kenapa orang lain milih bahagia, sementara kamu milih menderita? Dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 Allah menegaskan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Segalanya dalam hidup ini akan dipinta pertanggungjawabannya. Bakal ada pertanggungjawaban. Iya, tapi seberat apapun hidup ini, jangan ditimbang, Mang. Nggak bakal laku. Ada yang mau ditimbang beban hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri seri sajiannya. sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Topik kita kali ini menarik karena kita akan berbicara seni, Pak Ji. Bukan seni rupa, bukan seni gerabah, bukan seni apapun itu, melainkan seni untuk hidup, Pak Ji. Lebih tepatnya seni menikmati hidup. Seni menikmati tentu hidup. Pak Haji Aang mempunyai catatan terkait seni menikmati hidup ini dan gaspol untuk seni menikmati hidup ini. Silahkan Pak Haji Aang kalau punya catatan. Saya mau nanya, Bang. Gimana? Apa arti seni itu? Seni itu luas Pak Haji sebenarnya. Luas. Yang paling paham? Seni itu indah. Indah. Lalu kenapa pada saat kita buang air kecil disebut buang air seni? Karena Saat membuangnya berkesenian? Atau indah? iya ya. Kenapa ya? Seni itu artinya kecil. Seni itu artinya kecil ternyata. Kecil, Oke. tapi menentukan cita rasa yang besar. Oh. Gitu. Oke. Oke. Dalam narasi para ulama, hidup ini Mang Bren disimpulkan berat, bahkan sangat berat. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab segalanya dalam hidup ini akan dipinta pertanggungjawabannya. Iya. Oke, jangankan yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan sekalipun akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Allah, kenapa orang lain punya jabatan, sementara kamu tidak? Nah, itu tuh pertanyaan. Jangankan mereka yang hidup kaya raya, mereka yang hidup miskin papa pun akan dipinta pertanggungjawaban. Kata Allah, kenapa orang lain kaya sementara kamu miskin papa? Jangankan mereka yang hidup bahagia, mereka yang hidupnya berbalut derita pun akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kata Allah, kenapa orang lain milih bahagia, sementara kamu milih menderita? Dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 Allah menegaskan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Segalanya dalam hidup ini akan dipinta pertanggungjawabannya. Bakal ada pertanggungjawaban. Iya, tapi seberat apapun hidup ini, jangan ditimbang, Mang. Nggak bakal laku. Ada yang mau ditimbang beban hidupnya. Seriusnya gini, berat-berat. seberat apapun hidup kita itu harus kita nikmati. Oke. Kenapa harus kita nikmati? Supaya endingnya bahagia. Kenapa kita harus bahagia? Sebab kita diperintah oleh Allah. 5 kali dalam qomat, 10 kali dalam adzan, total general 15 kali dalam sehari semalam melalui lisan para muazin. Allah menyuruh kita, Hayya 'alal falah. Mari kita meraih Kemenangan. kebahagiaan atau kemenangan. Nah, pada kutub ini diperlukan seni untuk menikmati hidup ini supaya kita bahagia dan baik-baik saja. Oke. Kan gini, Bang, ada 2 ekor bebek nyebrang. Oke. Yang seekor ketabrak moge. Oh, kenapa harus moge? Yang 1 ekor lagi segera ngejar bebek yang ketabrak moge itu. Kemudian dia bertanya, kamu baik-baik saja? Bebek yang satu menjawab,
Aku bebek saja. Baik. Bebek saja. Jadi, hidup ini berat, tapi harus kita nikmati supaya Harus bahagia. dinikmati. Karena itu dibutuhkan seni untuk menikmati hidup ini. Harus ada seninya, Pak Haji. Harus ada seninya. Pertanyaannya sekarang, apa saja sih seni untuk menikmati beratnya hidup ini, Pak Haji? Oke, yang pertama, nikmati hidup ini dengan gaspol membuka pikiran kita. Pikiran kita itu ibarat parasut. Ia akan berfungsi manakala terbuka. Jadi sejatinya pikiran itu harus terbuka, nggak boleh tertutup. Lalu pertanyaannya apa yang harus dibuka oleh pikiran kita? Buka oleh pikiran kita bahwa segalanya dalam hidup ini tidak ada yang abadi. Dalam Quran surah An-Nahl 96 Allah menegaskan ma in zakum yang fadu. Apapun yang ada dalam genggamanmu itu tidak ada yang abadi. Wa ma indallahi baq. Yang di sisi Allah lah itu yang abadi. Jadi gini Mang, segala yang kita miliki, sebut saja harta, tahta, wanita, koleha, Toyota, kuota, kamera, Renata. Segala apa yang kita genggam hari ini itu tidak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Nah begini, hidup kita ini akan terasa berat, Mang. Jika hari ini kita hidup kaya raya, kita ingin kaya raya selamanya itu nggak mungkin, nggak ada yang abadi. Hidup kita ini terasa berat bila kita hari ini punya jabatan. Kita ingin selamanya jadi pejabat. Ini nggak mungkin, kan nggak ada yang abadi. Bila hari ini kita memiliki koleha yang setia pada kita, ingin selamanya koleha itu setia pada kita, itu nggak mungkin karena tidak ada yang abadi. Ya, karena itu ringankan hidup kita dengan membuka pikiran bahwa tidak ada yang abadi dalam hidup kita ini. Yang abadi itu hanya bengkel las. Bengkel las abadi. Las abadi. Jadi kalau pikiran kita buka, Mang, kalau pikiran kita buka, nanti kita tidak akan bertanya gini pada orang lain. Gini kan, kalau pikiran yang tertutup, dia nanya pada orang lain. Bro, kamu pernah dengar nggak jantung pisang itu deg-degan? Itu kan nggak pakai pikiran. Atau juga ada yang bertanya gini. Jantungan. Ada yang nanya gini, kalau boleh tahu, baju tidur itu bangunnya jam berapa sih? Nah itu karena nggak ngebuka pikiran. Piyama. Piyama. Tuh, jangan baju tidur. Oke. Kalau jabatan tidak abadi, kekayaan tidak abadi, kehidupan dan koleha tadi tidak abadi, lantas kemiskinan juga benarkah tidak abadi, Pak Haji? Oke. Sudah kekisminan nih berbicaranya soalnya. Ini logikanya sudah terbuka pikirannya. Kayak parasut tadi. Oke. Saya suka pertanyaan ini. Gini, Mang. Bila hari ini kita miskin hingga terasa banget beban hidup ini, kita harus yakin bahwa kita tidak akan selamanya miskin. Tidak ada yang abadi kan? Gitu. Pasti akan berubah menjadi orang punya hingga kita bisa belanja segalanya. Kalau perlu matahari kita beli. Waduh. Mitra kamera dibeli KB, anjir Mang. Ya? Jangan. Jadi begini, bila hari ini ngontrak hingga terasa berat, Mang. Ya. Sebab setiap bulan kita harus infak sedekah ke ibu kos. Infak sedekah ke Bapak Kita Haji. harus yakin bahwa kita tidak akan selamanya jadi kontraktor. Betul. Insya Allah, biidnillah wa bifadlillah, suatu saat kita akan punya rumah sendiri. Amin. Oh, di rumah kita ada kolam renangnya. Wey. Ada gimnastiknya, Mang. Studio bajinya. Ada studio dakwah. Amin. Hingga kita bernyanyi, lebih baik di sini rumah kita sendiri. Wah, segalanya ada kan? Oke. Nah, bila kita hari ini jomblo hingga terasa berat banget hidup ini, kita harus yakin, Mang, suatu saat kita akan bersanding dengan sang putri atau pangeran cinta kita. Dengerin, Pi. Kita akan bersanding di pelaminan laksana dewa dan dewi cinta, lalu diiringi organ tunggal dan orkes dangdut palapa. Mana
Karena bila kita hari menderita hingga terasa banget berat hidup ini, kita harus yakin derita itu tidak abadi. Suatu saat pasti kita akan bahagia. Hidup begitu indah. Dunia milik kita berdua, yang lain jadi TKI. Rumusnya, Mang, kalau ingin berubah dari miskin menjadi kaya, dari sengsara menjadi bahagia, itu kita harus gerak. Harus gerak. Nggak boleh jadi aktivis rebahan dan gibahan. Ya, setiap hari hayo we latihan maut. Sekali tidur 2-3 adan terlampaui. Kan ingat firman Allah dalam Quran surah Kenapa buat latihan maut? Ayat 11. Iya kan tidur isuk-isuk nebi ka sore. Lain sare eta mah latihan pae. Kan kata Allah begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dalam spirit ayat ini, bangun spirit menjadi. Bangun positive thinking. Terus bergerak meski perlahan. Setelah itu, syukuri alpad yang ada. Woi. Warna putih. Warna putih. Warna putih. Warna putih. Jadi ginilah gerak. Bila kamu ingin jadi guide, ada orang yang ingin jadi guide. Jangan rebahan mulu, belajarlah bahasa asing. Kalau ingin jadi guide, belajar bahasa asing. Kalau ingin menjadi pengusaha, belajar untuk berbisnis. Ini bahasa asing, ini penting, Bang. Penting, Pak. Kan suatu saat ada ibu bebek. Mohon maaf, ada ibu kucing sedang berjalan dengan anak kucing. Berjalan sama anak kucing. Tiba-tiba ada bapak anjing. Ada bapak anjing. Nah, bapak anjing itu, go, go, go. Ibu kucing kaget, langsung melawan. Go, go, go. Kabur bapak kucing. Oke. Anak kucing bertanya, "Mak, kenapa bisa gitu?" Itulah pentingnya bahasa asing. Jadi mereka yang bisa menguasai bahasa asing akan selamat. Gak ibu kucingnya Pak Haji, selamat. Selamat. Itu Mang ya. Oke, Jadi oke. tidak ada yang abadi. Kemiskinan pada kita hari ini tidak akan abadi. Derita yang menderita kita hari ini tidak abadi. Rumusnya gerak. Oke, rumusnya gerak, dan yang pertama barusan tuh berarti Pak Haji membuka pikiran kita ibarat parasut. Ya. Nah, selanjutnya apa Pak Haji? Nih, untuk Selanjutnya bahwa seni menikmati hidup itu. ini gitu, itu ternyata hidup ini sangat membutuhkan hati yang terjaga dengan zikir. Oke. Ya. Jadi ringankan hidup yang berat ini dengan menjaga koneksitas hati kita dengan Allah. Ar-Ra'd lagi ayat 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi tentram. Kenapa? Bidzikrillah, karena dia dzikir mengkoneksikan hati dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir pada Allah, hati kita akan menjadi tenang dan hati kita akan menjadi tentram. Begini, Mang, pada saat hati tenang, maka pikiran kita akan terang. Saat hati tenang dan pikiran kita terang, segalanya itu akan kita menangkan dalam hidup ini. Oke. Jadi dzikir membawa hidup kita ini menjadi tenang. Bahkan di Ali Imran 101 yang sering kali kita sampaikan di kulkas. Kan kata Allah, wa may ya'tasim billah. Siapa yang iktisam, mengkoneksikan hatinya dengan Allah, faqad hudiya. Maka dia akan ditunjukkan ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Jadi ketika hidup kita ini dibawa dengan berzikir kepada Allah, maka beratnya beban kehidupan kita itu akan menjadi muara kenikmatan. Sehingga seberat apapun hidup kita, itu akan nikmat seperti kehidupan para nabi, siddiqin atau para ulama, suhada dan sholihin. Jadi begini, dengan dzikir kita akan santuy menghadapi hidup ini. Oke. Kan hidup ini banyak sekali yang kacau, Mang. Membingungkan kita. Kayak di Tahir aja bingung. Bukan, contoh. Ini ada orang nyanyi. Denting piano. Oke. Kala jemari. Itu kesukaan brand Pak. Ngomongnya denting piano. Kok nyanyinya pakai gitar? Kan itu membingungkan. Ada Benar versi piano ya Pak. Terus yang lebih bingung, tukang cuci mobil. Saya kalau cuci mobil, ngomongnya mau steam. Dicuci malah seorang. Katanya bisa tim. Kok hanya seorang? Timnya sendiri Pak Haji ya. Nah ini, banyak sekali yang membingungkan Banyak dalam hidup sekali ini. yang membingungkan. Tapi kalau dengan dzikir menjadi santuy, Mas. Jadi santuy. Tenang. Banyak dzikir jam lah ya.
Ala bidikrillah tatmainul qulub. Oke, Kan Pak Haji. bingung kita mah. Ada kursi disebut benda padat, padahal chair. Bahasa Inggris nah itu. jadi zikir. Debat seri. Aduh anjir. Plesetan gitu teh. Oke Pak Jaang. Zikir ini sangat luar biasa sekali pengaruhnya untuk seni menikmati hidup ini. Betul. Dan Pak Jaang, the power of zikir ini adakah yang lainnya Pak Haji? Begini Mang, dengan zikir mindset dan paradigma pikir kita bukan paradigma atuda, tapi sok sanajan. Wah, Mudah-mudahan paham. Ini gimana nih? Contoh, ada pertanyaan, kenapa kamu nggak punya rumah? Atau udah nggak punya uang? Kenapa nggak punya uang? Atau udah kerjaannya kan serabutan. Logika ini bener banget. Ada contoh lagi, kenapa kamu nggak punya mobil? Atau udah mahal? Kenapa mahal? Atau udah uangnya nggak cukup. Logika ini bener banget. Tapi bagi ahli dzikir, cara kerja pikir atau logika yang seperti itu akan berubah. Bukan atuda, tapi sok sanajan. Bukan karena, tapi walaupun. Contoh. Sok sanajan, saya nggak punya pekerjaan. Insya Allah, biidnillah, wabipadlillah, saya akan punya rumah. Sok sanajan nggak punya uang. Insya Allah, biidnillah, wabipadlillah, saya akan punya kendaraan. Sok sanajan pekerjaan saya serabutan, insya Allah, biidnillah, wabibadillah, saya akan bahagia dan sejahtera. Itu the power of dzikir. Berarti ya. Iya, orang yang suka dzikir itu, dia itu mindsetnya tidak akan mindset karena, tetapi walaupun uang sedikit, walaupun pekerjaan serabutan, saya bisa punya segalanya. Kenapa? Karena saya punya Allah. Dikir Pak Haji. Itu dzikir. Tapi kadang sok power, Pak Haji udah sieun gitu kan. Tapi ku zikir mah kita harus yakin. Yakin, dzikir itu membangun keyakinan, dzikir itu membangun ketenangan hati, dzikir itu membangun benderangnya pikiran kita. Kan kita, dalam hal ini memang kita harus belajar pada nyamuk. Bang Prin tahu nyamuk? Nyamuk gimana Pak Haji? Kecil nyamuk itu tapi keren. Ia tidak self-hatred, tidak membenci dirinya sendiri. Nyamuk itu Mang berani menggigit presiden. Menko Polhukam digigit ku nyamuk anjir. Polisi magis lobanu digegel ku nyamuk. Pak Luhut digegel. Itu artinya kita jangan mengutuk diri kita sebagai orang yang tidak berarti, sebagai orang yang lemah. Sebab sekecil apapun kita bisa berbuat sesuatu. Rumusnya bergerak dan berbuat. Hadirkan inner energy. Mana inner energinya? Dzikir. Jadi dzikir itu seni untuk meringankan beban hidup kita. Oke, dengan zikir Pak Haji ya. Dzikir. Pertama membuka pikiran, kedua dengan zikir, Zikir. lalu apalagi Pak Haji seni menikmati hidup ini dengan apa lagi Pak Haji? Nah, seni menikmati hidup berikutnya gaspol untuk produktif berbuat baik. Oke. Kan ternyata begini, Dilengkapi dengan kenikmatan hidup itu selalu hadir dan menjemput orang-orang yang produktif dalam kebaikan. Produktif dalam kebaikan. Kan Al-Muluk ayat 2, hakikat hidup itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, dalam spirit ayat ini, esensi hidup itu memang kontestasi kebaikan. Jadi adanya kita itu sangat bergantung ada tidak kebaikan yang kita produksi. Ginilah sebagai tapak kurma. Di Quran surah Al-Baqarah 122. Kata Allah, Man aslama wajhahu lillah. Siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun. Kemudian dia produktif berbuat baik. Gitu. Menyerahkan diri pada Allah, kemudian dia produktif berbuat baik. Kalau diberi pekerjaan apapun, kerjakan dengan baik. Kalau dikasih kepercayaan, jaga kepercayaan itu dengan baik. Palahu ajruhu inda rabbihi. Satu, dia akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Yang keduanya apa? Wala khaufun alaihim. Dia tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Walahum yahzanun. Dan dia tidak akan sedih menghadapi kehidupan ini. Jadi setiap kebaikan yang kita produksi, kebaikan yang kita reproduksi, itu akan membangun inner energy dalam diri kita untuk tidak takut dan tidak sedih berhadapan dengan apapun.
Bukankah beban hidup itu kan lahir karena apa? Banyak rasa takut. Ditambah melo, kita sedih meratapi diri. Nah, orang yang berbuat baik akan terhindar dari itu, kata Allah. Maka seni untuk menikmati hidup ini, produktiflah untuk berbuat baik. Terlebih di Al-A'raf 56 Allah menegaskan, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah. Rahmat itu apa? Cinta kasih sayang Allah. Kemudahan hidup, sehat walafiat, kemenangan. Itu sangat dekat dengan orang-orang yang produktif berbuat baik. Maka begini Bang, hidup ini adalah seni tentang kebaikan. Hidup ini seni tentang kebaikan. Bang, kalau kesenian yang selalu dilakukan di depan ATM namanya seni apa? Depan ATM? Seni yang dilakukan di tempat ATM. Ada emang Pak Haji? Seni tarik tunai. Tari. Nah, dalam kesadaran ini, Bang, kesadaran kita berbuat baik, kalau ada orang yang jahat pada kita, kita biarin saja. Biar nanti Iwan yang balas. Iwan pas. Oke, jadi seni menikmati hidup ini dengan produktif berbuat baik. Produktif berbuat baik, Pak Haji. Nah, kalau produktif berbuat baik ini akan berbuah kesuksesan, Pak Haji. Lantas harus mulai dari mana kita untuk berbuat baik ini, Pak Haji? Spektrum untuk berbuat baik ini, pertama mulailah dari yang diwajibkan pada kita. Contoh, kita diwajibkan sholat 5 waktu, kerjakan sholat dengan baik. Kita diwajibkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, interaksilah dengan Al-Quran dengan baik. Kita diwajibkan untuk puasa, lakukanlah puasa dengan baik. Bila itu semua kita lakukan dengan kebaikan, kan di Ar-Rahman ayat 60 Allah menegaskan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan untuk setiap kebaikan adalah kebaikan pula. Karena kita baik pada sholat, sholat akan baik pada kita. Karena kita baik pada Al-Quran, Al-Quran akan baik pada kita. Karena kita baik pada puasa, puasa akan baik kepada kita. Gitu. Contoh, Mang, kita sekarang sebut saja jadi konten kreator. Jadilah konten kreator yang baik. Kita sekarang jadi YouTuber, jadilah YouTuber yang baik. Kita sekarang jadi editor, jadilah editor yang baik. Kita sekarang jadi dosen, jadilah dosen yang baik. Kita sekarang jadi mahasiswa, jadi pelajar, jadi santri, jadilah mahasiswa, pelajar, dan santri yang baik. Contoh berikutnya, bila kita jadi anak, jadilah anak yang baik. Gitu, jangan kayak Malin Kundang. Jadi batu atau jadi kalau Malin Kundang hidup, Mang, kemudian dia bertobat, ia ingin berbuat baik pada ibunya, lalu dia bikin rumah makan. Apa nama rumah makannya? Sorry Bundo. Selera Bundo. Selera Bundo. Bukan selera Bundo, tapi sorry Bundo, minta maaf. Nah, bila begitu, Mang, kita akan berada pada habituasi kebaikan atau berada pada ekosistem kebaikan. Buahnya, kebaikan akan memberi energi kepada kita untuk bisa meringankan beratnya kehidupan. Hidup yang berat ini akan ringan kalau kita berbuat baik. Mulailah dari spektrum yang terdekat dengan kita. Yang wajib, kerjakanlah ibadah dengan baik itu. Bila jadi suami yang baik. Jadi anak yang baik. Jadi sahabat, jadi pekerja yang baik. Pekerja apapun yang Allah berikan pada kita, kerjakan dengan baik. Ringan hidup kita itu. Itu kalau dijanji Allah. Maka kalau kita sekarang begitu terasa berat hidup ini, pertanyakan, kebaikan apa yang sudah kita berikan untuk hidup ini? Ini jadi nggak renung ya Pak Haji. Jangan dipikir. Ini tema pesanan. Luar biasa Pak Haji. Oke Pak Haji Ang, jadi itu ya. Berarti pertama seni menikmati hidup itu kita harus membuka pikiran kita. Kedua, kita harus berzikir. Iya, bawa hidup ini dengan zikir. Berzikir dan kita harus berbuat dengan kebaikan. Kita berbuat baik. Luar biasa. Dan ini semoga menjadi renungan terutama bagi saya dan bagi sobat ngadem semua di rumah Pak Haji Ang. Dan untuk menambah renungannya dan renungannya silahkan untuk kata-kata kulkas. Oke. Pertama, hal yang membuat hidup indah karena ia tidak abadi. Hidup ini ibarat panggung stand up comedy. Ia membutuhkan punchline sebagai seni agar pecah segala situasi. Dua. Keren. Banyak mereka yang sudah meninggal tapi nama baiknya kekal. Namun tak sedikit yang masih hidup namun mereka redup.
Hidup bukan sekedar menunggu sesuatu, tetapi berbuat dan berbekal sesuatu. Berbekal sesuatu. 3. Mengeluh hanya akan membuat hidupmu lumpuh, dan bersyukur akan membuatmu mujur dan makmur. Kalau untuk sekedar mengeluh, tak perlu kau meregang nyawa ibu untuk melahirkanmu. Wey. Yang keempat, tak ada kehormatan apalagi penghormatan untuk kaum lelahan dan rebahan. Karena hidup adalah kekuatan dan pilihan. Luar biasa. Kang Maman. Semoga menjadi catatan bagi sobat ngadem semua di rumah ya yang belajar seni menikmati hidup ini, Pak Haji. Oke. Hidup yang berat harus kita nikmati. Seninya buka pikiran kita, bawa hati kita dikit pada Allah. 3. Tetap berbuat baik. Berbuat baik. Oke Pak Jang, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua. Jawaban atas pertanyaan tadi, jangan diambil yang paling benar, tanya pada narasumber yang lain. Karena di kita ini gudangnya ulama, cendekiawan, dan orang pintar. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren undur diri. Saya Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.